Still in there for Barcelona. Messi have gone. Here's Messi. La pelota para Alexis, segundo de Barça. Disparar, gol de Leo Messi, 4-2 en el marcador. Di persimpangan tahun 2011 menuju 2012, sepak bola dunia bergetar oleh aura persaingan yang begitu intens. Inilah masa ketika dua titan, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, saling dorong mendaki puncak, bukan sekedar mengisi halaman depan surat kabar, tetapi juga mendefinisikan standar kualitas di lapangan hijau. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, lahirlah sebuah fenomena yang melampaui imajinasi. Tahun 2012 bukan sekedar kelanjutan dari dominasi dua titan, melainkan sebuah titik balik. Ia menjadi panggung di mana seorang individu dengan kejernihan visi dan ketekunan tiada tara mendobrak batas-batas kemungkinan manusia dalam sepak bola. Kisah ini bukanlah dongeng tentang keajaiban yang turun begitu saja, melainkan buah matang dari sebuah proses panjang. Josep Pep Guardiola, arsitek FC Barcelona, telah lebih dulu merancangnya lewat ide brilian. Peran false nine yang dipersonifikasikan Messi pertama kali diuji di laga El Clasico tahun 2009. Dan di tahun 2012, visi itu mencapai klimaks. Sinergi antara kecerdasan Messi, kerjasama tim yang tak tertandingi, dan filosofi permainan Barca yang kian matang berpadu menjadi kekuatan sempurna. Dari situlah rekor berubah menjadi legenda, dan legenda menjelma sejarah. Sebuah bukti bahwa keunggulan sejati tidak pernah lahir dari ruang kosong, melainkan dari pertemuan talenta, sistem, dan waktu yang tepat. Tahun 2012 hadir sebagai sebuah anomali yang sulit dipercaya. Lionel Messi tidak sekedar memecahkan rekor, ia menciptakan sebuah dunia baru, golongan yang berdiri sendirian. Dalam satu tahun kalender, si kutu atom menorehkan 91 gol dalam 69 pertandingan resmi. Angka mustahil itu sukses menumbangkan rekor Gerd Müller, legenda Jerman yang sejak 1972 menyimpan 85 gol dalam semusim. Müller dengan kerendahan hati seorang legenda, bahkan tak ragu untuk angkat topi. Dia pemain luar biasa, raksasa. Saya senang rekor saya dipecahkan olehnya. Pengakuan dari sang legenda menjadikan pencapaian Messi bukan sekedar angka, melainkan kesaksian otentik atas kedahsyatan yang ia ukir. Jika ditelusuri lebih rinci, distribusi gol Messi terasa mencengangkan. Untuk Barcelona, ia mencetak 79 gol, 59 di La Liga, 13 di Liga Champions, 5 di Copa del Rey, dan 2 di Piala Super Spanyol. Sisanya, 12 gol ia persembahkan untuk tim nasional Argentina. Namun, Messi bukan hanya mesin gol. Sepanjang tahun itu, ia juga menyalurkan 24 assist, menjadikannya pemain yang juga terlibat langsung dalam 115 gol. Dominasi itu pun mendapat pengakuan global. Di ajang FIFA Ballon d'Or, Messi meraih penghargaan pemain terbaik dunia untuk keempat kali beruntun. Sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan 47,88% suara, ia unggul atas rival abadinya Cristiano Ronaldo, sekaligus menempatkan dirinya sejajar dengan nama-nama abadi seperti Pele dan Diego Maradona. Bahkan, sanjungan datang dari para pesaingnya. Gianluigi Buffon menyebutnya pemain yang lahir sekali untuk selamanya. Wayne Rooney dengan caranya sendiri menyebut Messi sebagai lelucon karena kehebatannya yang terlalu sulit dipercaya. Di balik badai angka yang terbilang sangat memukau, ada sebuah rancangan brilian, peran false nine. Pep Guardiola tak sekedar menggeser posisi, ia merekayasa ulang cara sepak bola dimainkan. Messi tidak lagi berdiri sebagai striker murni yang menunggu di kotak penalti. Ia turun lebih dalam, mendekat ke lini tengah, lalu mengguncang keseimbangan lawan. Gerakan ini punya efek ganda. Pertama, Barcelona mendapat keunggulan jumlah di area tengah,
wilayah paling vital di lapangan dengan pemain-pemain yang mahir menjaga bola. Kedua, bek tengah lawan dipaksa keluar dari posisinya, membuka celah raksasa di jantung pertahanan. Celah itulah yang kemudian dimasuki oleh Xavi, Iniesta, atau para winger yang berlari menusuk tanpa ampun. Serangan Barca pun berubah menjadi sesuatu yang cair, tak terduga, dan hampir mustahil dihentikan. Messi memang maestro, tetapi orkestra ini tidak akan berbunyi tanpa para konduktor di sekelilingnya. Xavi Hernandez dan Andres Iniesta adalah dua arsitek yang seolah punya bahasa rahasia dengan Messi. Mereka menggerakkan roda tiki-taka, karosel operan tanpa henti yang memaksa lawan berputar dalam lingkaran tak berujung, sampai Messi menemukan celah sekecil jarum untuk menyerang. Bahkan saat kehilangan bola, Messi turut memulai tekanan dari tengah, memaksa lawan ke sayap, menjadikan garis lapangan sebagai pemain tambahan untuk merebut bola kembali. Sinergi semacam ini adalah keajaiban langka. Bayangkan, seorang pemain dengan bakat luar biasa dilatih oleh pelatih visioner yang berani bereksperimen dalam tim yang dihuni para penguasa ruang terbaik dunia. Itulah badai sempurna tahun 2012. Namun, sepak bola selalu bergerak. Keberhasilan Barcelona membuat false nine jadi bahan studi seluruh Eropa. Lawan pun beradaptasi, pressing lebih rapat, blok pertahanan lebih dalam, bek tengah lebih cepat, ruang-ruang yang dulu begitu terbuka kini menghilang. Messi di tahun 2012 adalah puncak dari sebuah era transisi. Saat taktiknya belum terbaca, saat badai masih tak terbendung, justru itulah yang membuat rekornya semakin mustahil diulang. Di tengah hujan angka yang seolah datang dari langit, tahun 2012 juga menyuguhkan momen-momen yang menegaskan sisi manusiawi Lionel Messi. Malam Liga Champions melawan Bayer Leverkusen adalah salah satu puncaknya. Di panggung itu, Messi tampil seakan lapangan hanya miliknya seorang diri. 5 gol ia sarangkan, sesuatu yang tak pernah dilakukan siapapun dalam sejarah kompetisi. Beberapa minggu sebelumnya, Valencia di La Liga juga menjadi korban. 4 kali Messi menghukum mereka, sekali lagi menegaskan bahwa konsistensinya bukan sekedar ledakan sesaat, melainkan arus deras yang tak terbendung. Namun di balik cahaya terang itu tersimpan pula bayangan. Musim 2011-2012 menyajikan paradoks yang pahit. Messi mencapai rekor individu yang tak terbayangkan, tetapi Barcelona justru gagal meraih La Liga yang jatuh ke tangan Real Madrid dan tersingkir di semifinal Liga Champions oleh Chelsea. Puncak tragedi itu datang di Camp Nou ketika tendangan penalti Messi di leg kedua melayang mengenai mistar. Momen hening itu memotong riuh stadion, meninggalkan luka yang ikut menggugurkan mimpi Barca menuju final. Disitulah publik diingatkan, di balik angka yang ilahi, Messi tetap manusia. Ia bisa gagal, bisa merasakan pedih, dan bisa tak berdaya di hadapan nasib. Ironisnya, justru paradoks inilah yang membuat rekornya terasa lebih dalam. Jika ia memenangkan segalanya, rekor itu mungkin hanya dianggap sebagai produk tim tak terkalahkan. Tetapi karena Barcelona gagal, catatan 91 gol berdiri sebagai bukti kekuatan individu yang melampaui performa kolektif. Mengapa rekor 91 gol Messi di tahun 2012 terasa mustahil diulang? Jawabannya tak berhenti pada angka. Ia adalah hasil dari sebuah rancangan sempurna, tatanan langka yang hampir tak mungkin tersusun kembali di masa depan. Pertama, rekor ini lahir dari persilangan taktik yang unik. Messi dengan bakat jenius dan kecerdasan membaca ruang bertemu dengan Pep Guardiola, pelatih visioner yang berani mendobrak pakem. Di sekeliling mereka berdiri para penggerak terbaik dunia, Xavi dan Iniesta, dua maestro ruang dan waktu. Ketiganya bersatu dalam satu panggung, anomali sejarah yang mungkin tak akan terulang. Kedua, tahun itu Messi berada di titik emas karirnya. Tubuhnya masih ringan, gesit, penuh stamina untuk menjalankan peran false nine yang menuntut pergerakan konstan. Pada saat yang sama, ia sudah matang secara mental, tenang di kotak penalti, tajam dalam keputusan. Ia berada di sweet spot ketika bakat mentah dan pengalaman matang bertemu di garis sempurna. Kini,
Perannya telah berevolusi lebih dalam sebagai playmaker, mengikuti perubahan fisik dan kebutuhan tim. Sulit membayangkan ada pemain lain yang bisa menemukan titik keseimbangan itu. Ketiga, sepak bola modern sudah berubah. Pertahanan kini jauh lebih disiplin, pressing terstruktur, blok rendah yang rapat, bek tengah dengan kecepatan tinggi, semua lahir dari pelajaran melawan Barcelona era Guardiola. Ruang-ruang yang dulu bisa dijelajahi Messi nyaris tak ada lagi. Dunia sudah belajar dan keajaiban yang dulu tak terbendung kini hampir mustahil diulang. Dan terakhir, di balik cahaya panggung ada hal yang kerap luput dari sorotan, yakni kerja keras. Messi bukan hanya talenta alami, ia adalah sosok yang terikat pada rutinitas latihan ketat, fokus pada kecepatan, kelincahan, penguasaan bola, bahkan disiplin diet. Semua pondasi itu menopang keajaiban yang dunia saksikan. Rekor 91 gol bukan sekedar catatan angka. Ia adalah mahakarya kolektif yang lahir dari talenta, taktik, kerja keras, dan momentum sejarah. Sebuah simfoni yang hanya bisa dimainkan sekali, lalu abadi dalam ingatan. Dan sejak saat itu, setiap kali bola bergulir, dunia akan selalu bertanya-tanya, mungkinkah ada yang bisa mengulanginya? Jawabannya hampir pasti tidak.